Pakai mulut hambamu bukan pikiran dan segala kuasa tentang kami. Hanya mulut hambamu yang kau pakai Tuhan untuk menyatakan Israel. Dari dalam namamu dan berkami haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya, saudara, atas kesempatan ini. Saya bebas ngomong atau saya dibatasin ini? Hah? Saya boleh ngomong bebas atau saya dibatasin? Saya mau kutip ayat 1 di Galatia 4:16. Saya tadi disambut kayak malaikat itu. Ya. Sambutannya hebat, sambutannya hangat. Galatia 4 ayat 16. Tapi ketika saya memperkatakan kebenaran, apakah aku menjadi musuhmu? Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saya boleh mengatakan kebenaran dengan bebas? Atau saya dibatasin? Kita komit ya? Kita tidak cari pinter-pinteran. Kita tidak cari perdebatan. Tapi kita hari ini menyelaraskan visi bersama Yesus Kristus. Bukankah kita semua hamba-hamba? Kita selaraskan visinya Kristus apa sih? Saya mau kasih tema hari ini. Kita cari yang namanya orang fasik, kita cari yang namanya serigala, dan kita cari yang namanya, kita cari orang fasik, kita cari serigala, kita cari nabi-nabi palsu. Setuju gak? Kita semua hamba ini. Kita semua punya tugas yang sama, ya. Kita cari oknum-oknum ini ada di mana kira-kira? Setuju ya? Kita cari orang fasik dulu. Saya tidak mencari musuh loh ya. Kita ini cari pihak ketiganya, saudara dan saya pihak pertama, saudara pihak kedua. Kita cari pihak ketiga, ya. Jadi kan bukan pihak kedua berarti kan ya, pihak ketiga. Orang fasik sering kita dengar. Orang fasik itu siapa? Ya kan? Apa kira-kira orang fasik? Apa kira-kira orang fasik? Kita sering khotbah, jangan jadi orang fasik. Jangan jadi, apa sih orang fasik ini? Gak apa-apa kita saling saling jawab menjawab ya. Wong ini sama-sama hamba Tuhan semua kok. Firman Tuhan tapi tidak melakukan. Oke, setuju. Ayatnya di mana kita cari? Amsal 10 ayat 32. Ciri-ciri orang fasik adalah bahasa Inggrisnya hipokrit. Betul tadi? Tahu kebenaran tapi nggak berani menyampaikan. Tahu maksudnya tapi berkatanya lain, ya. Itu orang fasik. Ciri yang pertama yang dicatat oleh Salomo. Amsal 10 ayat 32. Amsal 10 ayat 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ciri yang kedua. Amsal 11 ayat 9. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Caranya bagaimana membinasakan? Nanti setelah kita baca ini semua ya. Keinginannya orang fasik apa di hatinya dia? Amsal 11:23. Amsal 11:23. Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, harapan apa yang mendatangkan murka? Nanti kita akan tahu. Kasihnya orang fasik gimana kira-kira? Amsal 12 ayat 10. Amsal 12 ayat 10. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Nah, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Dari 4 bahasan di Amsal, siapa pihak ketiga yang menjadi orang fasik yang saudara kenal? Gak usah nyebut nama, kita hanya tanya dalam hati. Dari penjabaran orang fasik tadi, pihak ketiga,
Saya bukan mengatakan pihak kedua, tapi pihak ketiga. Ada yang kita tuduh dia. Siapa orang-orang fasik di sini? Yang saya mau katakan begini. Kalau kita cari orang fasik di luar, nggak ada gunanya. Kita cari apakah ada orang fasik masuk ke dalam gereja. Ada nggak kira-kira? Pihak ketiga, seperti orang fasik ini ciri-cirinya, masuk ke dalam gereja. Ada atau nggak ada? Hah? Ada atau nggak ada? Nggak ada? Ada. Setuju ya, saudara ada ya? Ada pihak ketiga yang menjadi orang-orang fasik. Dengan ciri-ciri seperti ini, bibir orang fasik tahu akan hal yang menyenangkan. Orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tipu muslihat. Ada nggak orang yang mempergunakan firman untuk kepentingan dirinya? Ada. Ya, itu ada di 1 Petrus. Ada nggak orang yang mulutnya membinasakan manusia? Banyak. Pengajarannya bukan membawa kepada kekekalan, tapi pengajarannya membawa kepada kebinasaan. Pengajaran seperti apa? Nanti kita lihat. Keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan, harapan orang fasik mendatangkan murka. Harapan yang bagaimana kira-kira yang mendatangkan murka Allah? Nanti kita bahas. Kita lihat ciri-cirinya dulu. Orang fasik seperti ini. Orang fasik kasihnya kelihatannya baik banget. Cara ngomongnya, cara ininya. Tapi sebetulnya kasihnya itu adalah kejam. Ya. Ketokane kasih, tapi sebetulnya kejam banget. Ini ciri orang fasik. Sekarang serigala. Ada atau enggak ada di dalam gereja? Kalau misalnya ini ada serigala masuk di gereja, kita semua hamba Tuhan. Kalau ada seekor serigala masuk di dalam gereja, apa yang kita perbuat? Diusir. Kita harus pelihara dia, kita buka, kita ganti kulitnya, dia harus menjadi domba. Kita harus penuh dengan kasih hari ini. Tapi kita harus tahu, ada nggak serigala masuk dalam gereja? Ada nggak ketika serigala memakan domba-domba, apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa meratap sama Tuhan. Ini sedih kita. Kita semua sepakat ya. Kalau ada gereja dimasuki serigala, kita sedih banget. Bapak Ibu sedih banget. Tak pukul aja serigala supaya terusir dari gereja, supaya dia tidak memakan domba-domba. Kita lihat ayatnya. Kita belajar dari Yeskiel 22, 25 sampai 28. Yeskiel 22 ayat 25 sampai 28. Kita gantiin Pak Juli ya. Yeskiel 22 ayat 25 sampai 28. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuang bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Mereka tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Seorang pemimpin, seorang imam, seorang pengajar, ada nggak ini hari ini ada di gereja? Ada atau nggak ada ini? Kalau ini firman, zaman Nabi Yeskiel mengatakan, zaman dulu ada, sekarang ada apa nggak ada? Sepakat ya? Ada ya? Kita hari ini sesama hamba Tuhan, kita telanjangi siapa orang fasik, siapa serigala, dan siapa pelayan-pelayan setan. Kita telanjangi hari ini. Yesus mengatakan begini, Matius 7 ayat 15.
Ini Tuhan kita yang mengatakan. Matius 7 ayat 15. Saya bacakan waktu itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini Tuhan kita yang mengatakan. Ya, 3 masih kita dapat 2 ini, orang fasik, serigala. Sekarang kita lihat yang paling ekstrim. Ya, kita sekarang lihat yang paling ekstrim, pelayan-pelayan setan. Ya, 2 Korintus 11 ayat 13. 2 Korintus 11, 13, 14, 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kita semua hari ini prajurit Tuhan, laskar Kristus. Setuju kan? Kita bukan seperti yang disampaikan ini, bukan seperti orang fasik, bukan seperti serigala, bukan seperti pelayan-pelayan setan. Kita boleh mengaku seperti itu. Kita bukan ketiganya. Apa yang menunjukkan bahwa ketiganya ini adalah palsu semua? Apa kira-kira cirinya nanti? Ini nanti. Kita belajar dari fondasi Rasul Petrus ya. Rasul Petrus itu punya fondasi dia. Sangat-sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Rasul Petrus sebagai batu karang awal muasal dibangunnya gereja. Apa ciri? Apa yang Rasul Petrus sampaikan? 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2-nya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Serem gak ini? Ini firman Allah. Tapi oknum-oknum ini, siapa mereka ini? Siapa pihak ketiga yang kita cari hari ini? Kita harus cari sama-sama ini. Saya dan saudara punya tugas mencari nabi-nabi, serigala, orang fasik yang hadir di gereja. Ini tugas kita. Kalau kita sudah berdedikasi untuk Tuhan, kita wajib mencari ini semua. Apa yang Rasul Petrus yang ajarkan untuk pengajaran? Kita cari. Apa sih Petrus ini yang dimaui dari dia? 1 Petrus 5 ayat 1. Ini dasar dari sewaktu kita, saya dan saudara memulai suatu pelayanan. 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1. Saya bacakan Pak Juli. Ini hari ini kita belajar ayat, kita bedah semua ini ya. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ada pertanyaan, domba ini miliknya siapa? Milik Tuhan atau milik gembala? Sepakat nggak? Domba milik Tuhan? Sepakat ya? Kalau kita sepakat domba milik Tuhan,
kita bisa ngapa-ngapain dengan domba tersebut nggak? Kalau domba ini milik Tuhan yang harus dijaga dan diberi makan, boleh nggak saya apa-apain domba tersebut? Apa tugas seorang gembala? Merawat. Boleh nggak seorang gembala, domba bukan miliknya dia, kita ambil bulunya? Boleh atau nggak boleh? Kalau domba ini miliknya Tuhan, kita hanya bertugas merawat dan memberi makan supaya dia gemuk. Boleh nggak saya sebagai seorang gembala, hamba dari gembala yang agung, ngambil bulu dombanya untuk aku masak untuk kepentinganku? Aku ambil dagingnya, aku goreng untuk aku sajikan kepada keluargaku. Boleh atau nggak boleh? Tidak boleh. Yuk, kalau domba saudara nyatakan sebagai milik Tuhan, kita ini hanya sebagai penjaga. Boleh atau nggak boleh? Sekarang kita analogikan begini. Kalau saudara punya domba, saudara titipkan dengan teman saudara, boleh nggak dia ngapa-ngapain dengan domba saudara? Tidak boleh. Kalau kita merasa domba milik Tuhan, kita rawat dan kita jaga, supaya sewaktu-waktu pemiliknya datang, dia akan lihat, dombaku engkau rawat atau makin kurus, atau bulunya hilang semua ini. Terlalu keras, saudara? Enggak ya? Saya bicaranya terlalu keras, enggak kan? Kita ini sama-sama hamba kok. Kita mencari pihak ketiga, bukan pihak kedua. Saya pihak pertama yang menyampaikan firman, saudara pihak kedua yang mendengar firman. Pihak ketiganya inilah oknum yang kita cari hari ini. Ya. Gimana dengan domba-domba yang diguntingi bulunya? Gimana dengan domba-domba yang disate sama penjaganya? Di mana domba-domba yang tidak dirawat? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Ketika kita melihat itu, apa yang harus kita lakukan? Kita punya tugas yang sama, memberi makan domba, merawat domba. Kita bukan menggunting bulu domba, kita bukan memakan daging-daging domba itu. Kita adalah para gembala-gembala dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa disebut bahwa harapan orang fasik membinasakan? Yesus datang untuk mengalahkan dunia. Yesus itu yang akan menginjak kepala ular. Tapi banyak sekali para pengajar-pengajar, para hamba-hamba Tuhan. Yesus mengajarkan, matikan dagingmu, matikan keduniawianmu. Tapi para hamba Tuhan yang di mimbar melawan ajaran Kristus. Dari mana asal teologi kemakmuran? Saya pengen tahu. Dari mana asal teologi kemakmuran? Ayo. Dari mana asal teologi kemakmuran? Asal muasal teologi kemakmuran. Dari mana asalnya? Perjanjian Lama. Semua ada transaksional semua. Tapi apakah orang Kristen pasti makmur? Yuk. Apakah orang Kristen pasti makmur? Saya ingin tahu jawabannya. Rasul Petrus ngajar 1 Petrus 4 ayat 1. Kita cari nanti Petrus ngomong apa, Paulus ngomong apa tentang bagaimana arah pengajaran. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau Yesus Kristus harus menderita di kayu salib, senjata kita hari ini adalah penderitaan. Penderitaan dalam hal apa? Kita sekarang melayani hal yang sama, melayani Kristus. Kita boleh menderita, menanggung nama Kristus. Teologi kemakmuran bukan dari Yesus Kristus. Itu ajaran lama. Itu ajaran sangat-sangat lama. Dan Yesus yang merombak itu semua.
Kalau teologi kemakmuran masuk di gereja hari ini, semua yang Kristen pasti hidup enak. Kata siapa? Coba carikan saya di Perjanjian Baru. Rasul-rasul, baik Yesus Kristus yang menyatakan, kalau engkau mengikut aku, engkau akan menjadi kaya raya, engkau akan diberkati saja. Tolong carikan. Tolong carikan. Tolong carikan. Tapi, saudara lihat di luar. Saudara lihat pihak ketiga. Para orang-orang fasik, para serigala-serigala, para nabi-nabi palsu, apa yang diajarkan? Semua yang diajarkan isinya kenikmatan hidup, kekhawatiran, dan kekayaan. Apa ketiga hal itu? Kita semua belajar hamba Tuhan. Apa hal tiga hal itu? Kekhawatiran, kenikmatan hidup, dan kekayaan. Semuanya itu semak duri. Banyak orang hari ini menjadi pengajar-pengajar palsu, mendemonstrasikan kekuatan-kekuatan, mencari seakan-akan dia didampingi oleh kuasa ilahi. Ingat ya, Yesus Kristus dan rasul-rasul mendemonstrasikan kuasa Allah untuk meyakinkan seseorang bahwa dia disertai kuasa Allah. Sedangkan yang hadir di gereja, mereka sudah percaya nggak pada Kristus? Yuk, untuk orang-orang yang nggak percaya, boleh kita demonstrasikan. Tapi ketika orang itu sudah percaya, ngapain demonstrasi lagi? Ajar mereka untuk mengenal kesempurnaan Kristus. Ajaran kita ini arahnya kemana? Itu menentukan siapa orang fasik, siapa serigala, siapa the false prophet, siapa pengajar-pengajar palsu, siapa nabi-nabi palsu. Kita cari ini. Yuk. Betul-betul kita selidiki benar hari ini. Firman-Nya Yesus, Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Kita amini nggak firman ini? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Banyak nggak yang di mimbar ini mengajarkan pesta pora keduniawian, kepentingan-kepentingan duniawi? Banyak nggak? Banyak, sangat banyak, sangat banyak. Rasul Paulus ketika di Korintus dia kasih tulisan begini, 1 Korintus 3 ayat 3. Ini ciri-ciri semua ini. 1 Korintus 3 ayat 3. Saya berani ngomong begini karena saudara kasih izin saya loh ya. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena jika kamu masih manusia duniawi, karena itu kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Kalau kita masih bisa iri, masih bisa berselisih, ini ciri-ciri manusia duniawi. Berselisih dengan hal yang tidak perlu, berselisih dengan hal yang duniawi, iri hati dengan hamba-hamba Tuhan yang diberkati seperti serigala tadi. Kita iri, kita ingin mengabarkan kebenaran, tapi kebenaran nggak laku dikhotbahkan. Kita iri, tak sampai yang manis-manis dalam jemaat, tapi itu janji palsu semua. Itu janji rekaan-rekaan hati. Apa ciri yang kedua lagi? Galatia 5 ayat 19. Mereka bisa ngomong, oh jangan duniawian, jangan keduniawian, tapi ajarannya ikut Kristen makin hari makin diberkati, makin ini makin diberkati. Ajarannya mana ini coba? Ajaran mana ini? Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jangan berpikir bahwa ini percabulan biasa. Percabulan kita ketika kita cinta dengan duniawi dan ingin menikmati segala sesuatu yang ada duniawi lebih daripada cinta sama Tuhan, itu cabul. Ya. 20-nya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba, ini sering dikhotbahkan enggak? Tentang kepentingan diri sendiri contohnya. Kita sewaktu jadi hamba Tuhan, sebetulnya apa sih yang kita cari ini? Saya tanya saudara dalam hati, nggak usah dijawab. Ketika saudara mendedikasikan diri sebagai seorang prajurit Kristus, apa sih dalam hatimu ini? Apa coba? Nggak usah dijawab, dalam hati saja. Karena kita cari pihak ketiga. Waktu engkau mendedikasikan diri sebagai laskar-laskar Kristus, apa tujuanmu ini? Mau orang bertobat, melihat pertobatanmu, atau ada maksud-maksud tersembunyi? Coba, kita nggak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat. Orang lain nggak bisa lihat. Yang bisa melihat hanya engkau dengan Tuhan. Waktu kita sudah sepakat deal dengan Tuhan, apa sih yang kita saksikan? Sebetulnya amanat agung itu apa sih, saudara? Coba, apa amanat agung? Yang selama ini saudara tangkap, apa itu amanat agung? Apa amanat agung? Bu Matias, kira-kira apa amanat agung? Jadikan semua bangsa murid. Yang tulis itu amanat agung siapa coba? Yang bilang itu amanat agung siapa? Siapa yang menyatakan bahwa perintah itu adalah amanat agung? Saya tanya sekarang, bisa nggak orang menjadikan murid tanpa dia bertobat? Bisa. Orang bisa yang menyampaikan tidak bertobat tapi dia ingin orang bertobat. Bisa. Amanat agung bukan itu. Amanat agung itu adalah bertobatlah. Siapa yang harus bertobat? Siapa yang harus bertobat? Kita. Kita harus bertobat duluan. Untuk apa saudara melayani orang bertobat, tapi saudara ditolak oleh kerajaan surga? Kan gak ada gunanya. Yang harus bertobat, kita yang mendengarkan seruan untuk bertobat. Itu amanat agung. Itu amanat-amanat yang sangat-sangat agung. Diri kita bertobat. Dari pertobatan kita menghasilkan buah. Buah pertobatan itu yang kita tampilkan pada orang-orang, supaya orang-orang bertobat seperti diri kita. Jangan kebalik. Kita nggak bertobat, ngajari orang bertobat. Itu namanya orang fasik. Dia sendiri tidak mau bertobat, tapi dia ngajarin orang bertobat. Contoh paling gampang, pihak ketiga yang seperti ini. Dia ajar orang-orang untuk memberi kepada gereja, tapi gereja tidak pernah memberi. Banyak nggak? Dia ajar jemaat untuk memberi, tapi gereja tidak memberi contoh. Dia ajar jemaat untuk jujur, untuk terbuka di mata Tuhan, tapi gereja tidak berani terbuka kepada jemaat. Ada nggak? Ada atau tidak ada seperti itu? Ada. Dia ajar jemaat harus jujur, terbuka 100% untuk Tuhan. Harus terbuka, jangan telat. Tapi gereja, dia sendiri tertutup. Orang fasik gak? Orang fasik gak gereja seperti itu? Firman itu pasti ya dan amin. Ketika ditulis di firman, gereja-gereja pun banyak seperti itu. Banyak gembala-gembala yang tidak jadi contoh. Gaya hidup hedonisme, siapa yang menampilkan hari ini? Saya kepingin tahu, siapa yang menampilkan gaya hidup hedon di sini sekarang? Para pengajar-pengajar. Para pengajar-pengajar yang hidupnya memiliki domba-domba. Bagaimana pelayanan sekarang? Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sebetulnya penuh dengan kejujuran, penuh dengan pengabdian. Kalau kita melihat oknum pihak ketiga ini, hati kita nangis gak sama Tuhan? Ketika kita melihat ada serigala-serigala seperti, nangis gak kita? Nangis, ya. Tuhan,
Kenapa ada serigala seperti ini masuk dalam gerejamu? Kenapa? Mungkin kita berpikir, kan aku masih manusia, Pak. Aku wajar. Baca ayatnya 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kita tidak berjuang secara duniawi. Stop dulu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara just duniawi. 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Senjatanya apa tadi? Senjatanya apa? Penderitaan. Itu senjata paling utama. Itu senjata yang paling mematikan. Loh, jelas Petrus ngomong dong, persenjatai dirimu dengan pikiran-pikiran Kristus. Kristus itu menderita secara badani. Kita pun harus siap ketika kita dedikasi. Kita sekarang saya tanya lagi, waktu engkau menjadi hamba Tuhan, apa tujuanmu? Apa tujuanmu ini? Nggak bisa firman Tuhan untuk cari duit. Nggak bisa. Tidak bisa firman Tuhan untuk cari duit. Engkau akan memalsukan firman Tuhan. Engkau akan memperkosa hukum-hukum Tuhan. Nggak bisa. Untuk cari uang. Sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Adam terusir di Taman Eden, apa firmannya? Apa yang difirmankan sama Adam? Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah. Untuk mencari nafkah pasti dengan bersusah payah. Untuk mencari suatu nafkah kita harus berpeluh. Orang-orang yang datang ke gereja itu, saudara, kira-kira dia mau cari apa sih hari ini? Kenapa ajaran kita bisa membinasakan? Orang-orang domba-domba datang ke gereja ini tujuannya apa coba? Cari pesugihan atau cari kekekalan? Dia datang ke gereja ini mengimani dari rumah bahwa yang khotbah adalah suara Tuhan. Apa yang dia butuhkan? Kekayaan duniawi atau kekekalan? Di mata Tuhan umur manusia hanya 2 jam. Mungkinkah Tuhan itu mengkhotbahkan yang 2 jam? Gimana cara melintir ayat? Ada di Matius. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau ada seorang pengajar yang mengajarkan kepada jemaatnya, ini loh ikut Tuhan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Dan itu berlaku untuk semua keinginan kita. Alangkah konyolnya. Alangkah konyolnya. Matius mencatatkan cari, dia akan memberi yang baik. Tidak dijelaskan yang baik itu apa. Kan ada penjelasan lebih lanjut di Lukas. Yang baik adalah permintaan apa itu coba? Saya mau tahu permintaan apa itu. Mintalah, carilah, dan ketok, dan pasti akan diberikan oleh Bapa. Apa yang diberikan? Roh Kudus. Sehingga Matius berani ngomong, 2 orang sepakat, Tuhan pasti mengabulkan. Siapa yang harus sepakat? Kita dan Roh Kudus. Bukan ngawur-ngawuran. Tapi kalau orang melintir firman, seakan-akan janji Tuhan itu semua untuk duniawi. Ya baca di Yakobus 4. Ajaran-ajaran yang begini lah hari ini masuk di dalam gereja. Jelas nggak sih bahwa ajaran-ajaran ini menentang yang Maha Kuasa? Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini firman jelas nggak sih sebetulnya?
Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa musuh Allah? Setan dan iblis dan para pengikutnya. Ayat ini jelas gak sih sebenarnya? Apa terlalu tertutup ayat ini? Ketika firman ini terbuka sedemikian hebatnya. Tapi kenapa? Kalau saudara lihat di YouTube, pihak ketiga yang kita cari ini, apa isi khotbah mereka? Apa isi khotbah mereka hari ini? Membawa ke surga atau makin membuat kita cinta sama dunia? Jujur aja, nggak apa-apa kita rasani pihak ketiga, kan kita tidak menyebut nama. Kita cari oknum-oknum ini, orang fasik, serigala, dan pengajar-pengajar palsu. Apa yang diajarkan ini sih? Saudara ketika mendengar khotbah seperti itu, apa hati saudara? Apa pikiran saudara? Saudara mikir, wah khotbah ini enak tak niru seperti ini? Atau saudara merasa hati saudara berlawanan? Nggak apa-apa, saya makin keringetan, makin panas, makin enak. Ya? Tenang aja. Ketika saudara mendengar khotbah-khotbah yang demikian, yang membinasakan jiwamu, apa respon saudara? Atau saudara mengamini, wah khotbahnya cocok ini, saya kasih untuk jemaat-jemaatku? Ataukah seperti itu? Coba, jujur saja. Ketika saudara mendengar nubuatan-nubuatan yang tidak jelas, dan saudara kepingin, aku tak niru sekalian, gimana? Saya ketika mendengar nubuatan-nubuatan palsu, hati saya itu meronta-ronta, Tuhan, inikah hamba-hambamu? Inikah hamba-hambamu yang katanya pengabdian? Bukan saya membenci dia, saya mengasihi mereka, tapi saya benci apa yang dilakukan. Ini membuat domba-dombamu tersesat, Tuhan. Domba-domba seharusnya menuju kepada kekekalan, mereka tersesat dengan buaya omongan palsu. Apa yang terjadi dengan hati saya? Apakah saya kepahitan? Tidak sama sekali. Ketika saya memperkatakan ini, apakah saya benci? Tidak sama sekali. Saya sayang sama saudara, saya sayang sama umat tiga ini, tapi kita harus telanjangi perbuatanmu itu salah. Untuk apa kitab Yesaya? Untuk apa kitab Yeskiel? Untuk apa kitab Yeremia? Untuk apa kitab Ratapan? Kalau enggak untuk mengembalikan bangsa Israel kepada kebenaran. Semua kitab bukan isi janji-janji manis, tapi bagaimana mereka mengembalikan rancangan semula. Rasul Paulus mengatakan, memang kami masih hidup dalam dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 5-nya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bayangin, seorang hamba Tuhan, siapa yang berani nulis, ikuti teladanku? Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, ikuti teladanku. Ikuti teladan. Kita nggak boleh ngikuti teladan hamba-hamba Tuhan besar, tidak. Hamba-hamba Tuhan harus mencontoh kehidupan saudara. Kehidupan saudara ini bagaikan bintang yang paling bersinar. Ya, tahu nggak bintang yang jatuh? Apa sebutannya? Apa sebutan bintang timur yang jatuh? Hah? Lucifer. Tapi apakah Yesus sebagai Lucifer? Tidak. Itu suatu standar bahwa setiap pembawa cahaya yang jatuh adalah Lucifer. Jangan-jangan kita pun juga bisa disebut Lucifer. Ketika kita membawa cahaya yang seharusnya menerangi kegelapan, menjadi kegelapan itu sendiri. Ya. Kita tidak boleh menjadi pelayan setan hari ini. 2 Korintus 11 ayat 13. Ayat tadi kita baca nih, 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai
pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini ada atau enggak ada hari ini? Jangan-jangan kita ini, jangan-jangan saya ini. Coba, kalimat ini pedas banget. Pengajar-pengajar palsu, pelayan-pelayan curang, rasul-rasul palsu yang menyamar. Kan gak enak kalimat ini. Paulus ini kok mendengki banget sih? Enggak. Ini nyata terjadi. Saya bukan katakan ini semua seperti ini, tapi ada yang seperti ini. Masih banyak yang baik, masih terlalu banyak yang baik. Masih banyak yang baik. Yang baik, ayo kita komit dengan Tuhan. Kita nggak boleh goyang. Yang masih hidup dalam kebenaran dan pengabdian masih terlalu banyak. Saya yakin kita semua yang hadir di sini bukan seperti ini semua. Ya, mata saya yang melihat, tapi Tuhan yang tahu. Ya, mata saya melihat nggak ada seperti ini. Itu hubungan Tuhan sama saudara sendiri. Saya nggak ikut-ikut. Saya bukan hakim. Yesus Kristus tidak pernah menghakimi, karena tidak ada hukum menghakimi untuk Yesus Kristus. Nanti penghakiman terakhir, masing-masing orang tanggung jawab masing-masing. Apa ciri-ciri ajaran palsu yang Paulus ajarkan di Galatia 5 ayat 24 untuk orang-orang Galatia? Galatia 5:24. Setiap surat Paulus saya bacakan hari ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah saling menengki. Hidup dipimpin oleh roh. Makanya ayat firman mengatakan, mintalah dua orang sepakat, karena ada roh yang memimpin. Kalau roh yang memimpin segala permintaan kita, tidak mungkin aneh-aneh. Tidak mungkin. Untuk jemaat Galatia, jelas ya, salibkan dagingmu dengan segala hawa nafsumu. Jelas gak ini? Untuk jemaat Galatia, dia pesankan yang sama. Untuk jemaat di Efesus, saya bacakan ayat 17-nya dulu. Ayat 11 sampai ayat 14, 16 kita simpan dulu. Ayat 17-nya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Boleh hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau jangan hidup lagi? Jangan. Perintah yang jelas. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Makanya ketika di Matius, Tuhan mengajarkan doa bagaimana? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Inilah. Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan mereka ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Sudah dibilangi duniawi itu musuh, tapi masih saja mengkhotbahkan duniawi. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini arah pengajaran. Arah pengajaran membawa kesempurnaan pengenalan akan Kristus, seperti yang ditampilkan di Efesus 4 ayat 11. Yuk kita ulangi. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, maupun pengajar-pengajar. Di sini tidak disebut palsu, karena Yesus sendiri yang memberikan hikmatnya. Apa hikmatnya? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Permainan palsu itu apa? Firman yang dipermainkan, nggak ngerti maksudnya, dipaksakan. Banyak. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah mana? Ke arah Dia, Yesus Kristus, yang adalah kepala. Ayat 16 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Semua ini ngajarnya cuma satu, tentang Kristus. Yuk baca di Kolose 1, 28-29. Tolong bacakan Kolose 1 ayat 28 dan 29. Saya minta bantuan yang bacakan. Pak Joni, tolong Pak Joni. Kolose 1, 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Siapa yang diberitakan? Mujizat, berkat, kekhawatiran, atau Yesus Kristus? Siapa yang diberitakan hari ini? Apa yang saudara beritakan hari ini? Apa yang oknum ketiga dari diberitakan? Kita kembali kepada pengajar. Kita ajar mereka. Kita ajar domba-domba untuk mengenal kesempurnaan dalam Kristus. Apa yang dicari sih sebetulnya? Ini loh. Dialah yang kami beritakan. Siapa dianya ini? Kan Yesus Kristus. Itu yang diberitakan dan dipergumulkan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam kita. Nggak boleh menyimpang dari itu. Tidak boleh menyimpang. Apa yang Paulus ajarkan untuk jemaat Filipi? Filipi 3 ayat 18. Ayat-ayat seperti ini ayat-ayat emas buat saya sebenarnya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan, berarti berkali-kali ya, Paulus nyatakan, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Coba, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Saudara lihat yang namanya hamba Tuhan punya jet pribadi. Untung saudara nggak punya. Kalau saudara punya, saudara nggak hadir di sini. Ya, ada hamba Tuhan punya jet pribadi, bukan di Indonesia, di luar negeri. Ada. Dan karena itu orang Amerika, saudara ingat, wah itu hamba Tuhan yang benar. Sesuatu yang dari diimpor ke luar negeri, pasti barangnya bagus. Sesuatu barang impor itu bagus. Padahal ayam kampung lebih enak daripada ayam horen. Ayam horen itu suntian semua. Tapi ayam kampung, makanya dia mencari makan sendiri. Enak mana dagingnya? Jujur saja, kan ayam kampung lebih gurih. Tapi orang seneng ayam horen. Pokoknya sesuatu yang dari luar pasti benar, pasti hebat. Teologi kemakmuran masuk. Niru-niru gayanya. Siapa yang nyuruh hamba Tuhan pakai jas?
Coba, gayanya siapa? Kalau ada hamba Tuhan pakai jas, Pak Manurung khotbah nggak pakai jas, ketemu hamba Tuhan pakai jas, ngeredek nggak Pak? Ngeredek nggak? Ada Pak Manurung datang dengan segala kesederhanaan dengan baju putih, yang benar-benar putih luar dan dalam, berhadapan muka dengan seorang hamba Tuhan pakai jas dasi mahal. Gimana Pak Manurung? Hah? Gimana? Ada dua Pak Manurung ini? Gimana ini? Kalau seandainya kita hanya cuma bisa baju putih tanpa jas, kita tidak bisa membeli parfum, tapi keharuman kita bisa dinikmati orang dengan hamba Tuhan. Sepatu mengkilat, gereja 20.000 jemaat, sedangkan aku melayani cuma 10 gelintir. Gimana saudara berhadapan dengan mereka? Mau ngomong sudah kula nuwun ya, kula nuwun. Saudara setara dengan dia, bahkan lebih besar daripada dia. Sekarang dibalik, mau nggak mereka melayani seperti saudara? Itu loh kebanggaanmu. Kemuliaan mereka itu aib. Saudara nggak pernah membanggakan diri kan? Saudara pasti nolongso. Aduh, aku mbak Tuhan cek sorone ya. Aku kepingin niru punya gereja yang besar, punya jemaat puluhan ribu, supaya bisa kucabuti bulu-bulunya. Ya kan? Buang keinginan-keinginan begitu, buang. Yesus itu dengan jelas menggambarkan waktu dia mau disalib, dia apa yang dia lakukan dalam perjamuan suci. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kaki. Membasuh kaki itu menunjukkan bahwa pelayanan yang paling hebat dan terbesar adalah ketika kita melayani sebagai betul-betul harga diri kita hanya sebagai pembantu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan melayani Tuhan karena ada sesuatunya. Jangan niru-niru. Sudah mulai terang ya. Siapa orang fasik, siapa serigala, siapa pengajar palsu, mulai terang nggak? Tidak ada di sini kan? Nggak ada kan di sini kan? Hampir-hampir ada di sini. Kalau niatnya seperti itu, hampir-hampir. Apa yang dia pesan di Kolose? Kolose 3 ayat 1. Ayat ini hebat banget. Hebat banget ayat ini. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Karena itu, kan ada kalimat, kalau Anda, kalau saya, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita dibangkitkan bersama Kristus. Kalau engkau tidak dibangkitkan bersama Kristus, semua yang ada di dunia pikirin dan ajarkan. Jelas gak ayat ini? Kalau engkau dibangkitkan, kita sekarang dibangkitkan gak bersama Kristus? Kita semua dibangkitkan, ya. Terus, sebab engkau telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kita ini loh nggak bisa tampil lagi. Tidak ada nama Pak Manurung, tidak ada namanya Pak Fernando, tidak ada nama Pak Joni, tidak ada nama saya Stephen. Nama saya adalah semua untuk Kristus. Kita tersembunyi betul-betul di dalam pelayanan di dalam Kristus. Kita nggak bisa tampil lagi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ayat 5-nya coba saudara baca. Ayat 5-nya coba. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6-nya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jelas ya? Mendatangkan murka. Mana yang mendatangkan murka? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perintahnya jelas, bukan menghidupkan segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah. Gereja punya fungsi, matikanlah keduniawian, bukan malah menghidupkan keduniawian.
Gimana caranya menghidupkan keduniawian? Cara paling gampang gimana? Saya ingin tahu contoh, kita ini mengajar. Pak Yo, gimana cara menghidupkan duniawi? Ini perintahnya mematikan, gimana cara menghidupkan duniawi? Khotbah berkat, khotbah mujizat. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan ganti mobil. Engkau akan punya rumah tambahan, punya rumah 3. Hutang lunas. Hutangmu bisa lunas kalau ikut Kristus. Coba. Yang satu perintahnya jelas, matikanlah keduniawian. Yang ini, hidupilah dunia. Yang satu bilang matikan, yang satu menghidupkan. Yang satu adalah hamba yang benar, yang satu pernah nggak khotbah ini? Kita pernah nggak khotbah ini? Pengakuan itu nggak apa-apa selagi hidup. Kalau sudah mati nggak bisa ditegur. Mumpung masih hidup, masih bisa mendengarkan, nggak apa-apa. Saya pun dulu mencari Tuhan itu karena kepingin kaya. Saya pun dulu sama, mental saya mental seperti itu, mental duniawi. Saya cari Tuhan kepingin sugih. Tapi itu nggak saya dapatkan. Tidak saya dapatkan. Ketika saya mencari Tuhan, saya ingat cintanya Dia. Ketika saya lihat Tuhan, cintamu terlalu dahsyat. Ketika Engkau memberikan nyawamu supaya aku hidup. Tuhan itu kira-kira disalib mati itu demi tukar darahnya Dia dengan gereja, dengan mobil BMW, dengan Mercy, dengan helikopter, atau Dia tukar nyawanya untuk kehidupan kita. Coba, waktu Dia mati di kayu salib, darahnya ditukar untuk Innova, Alphard, Mercy, gereja yang besar, atau untuk kehidupan kita. Coba, kalau Dia hanya tukar untuk segala yang di duniawi, Tuhan betul-betul nangis. Darahku terlalu mahal hanya untuk hal duniawi, terlalu mahal. Makanya ajaran demonik yang saya selalu katakan, ajaran-ajaran setan itu selalu, sembah aku tak berikan seluruh isi dunia, sembah aku akan aku berikan seluruh dunia. Ubah batu menjadi roti, memaksa Tuhan membuat mujizat, membuat Tuhan sembah, engkau akan diberikan segala sesuatu. Itulah ajaran-ajaran setan. Masih ada nggak waktu saya? Saya berapa lama di sini? Hah? 1 jam ya? Kurang 10 menit ya? 10 menit tak? 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 5 dan 6. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jelas ya? Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan jemaat memang senang, dunia senang dengan begini-begini. Tapi tahu nggak? Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dengan roh yang menyesatkan. Kita harus jadi dibawa kepada kekekalan, dibawa makin mencintai keduniawian. Gambar ketiga, makhluk setan ini tergambar jelas nggak hari ini? Makhluk setan ini tergambar jelas nggak? Dengan ciri-ciri yang kita jabarkan, mulai dari orang fasik, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni, hatinya, kasihnya adalah kekejaman, serigala yang memakan domba, ajaran-ajaran palsu tentang duniawi, dengan ciri-ciri yang terang benderang seperti ini.
Sudah ketahuan nggak orangnya? Atau kurang jelas? Kok ragu-ragu? Pak Juli ngeliatnya ragu-ragu, Pak Ayu ragu-ragu. Dengan penggambaran seterang-terangnya seperti ini, sudah ketahuan nggak siapa mereka? Nanti sebelum saya tutup, saya minta satu lagu dinyanyikan ya, kalau bisa ya nanti. Kita renungkan hari ini. Rekan-rekan sekerja bersama Kristus, kawan-kawanan seperjuanganku hari ini. Waktu kita mendedikasikan diri sebagai laskar Kristus, apa yang ada di pikiranmu? Orang melihat pertobatanmu, engkau mengajar orang untuk bertobat seperti dirimu, atau cuma mulutmu yang bertobat, mengajak orang bertobat, tapi hidupmu tidak bertobat. Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Engkau mengajar orang untuk bertobat, engkau mengajar orang untuk hidup tidak keduniawian, engkau mengajar orang untuk mematikan kedagingan. Apakah engkau betul-betul sebagai contoh yang bisa diikuti teladanmu? Coba renungkan. Atau jangan-jangan aku seorang hipokrit, aku seorang fasik, aku bisa ngomong tapi hidupku bukan seperti itu. Coba. Saya skip sebentar dengan lagu ini ya. Saya skip sebentar. Lagunya judulnya Ratapanku. Saya yakin saudara dan saya pun memiliki hati yang sama. Atau kurang keras? Saya pakai ini aja, Saya pakai punya saya aja. Saya pakai ini aja. YouTube itu tadi, Pak. Hah? Pakai YouTube. Ya, saya pakai ini, saya bisa. Gitu. Saya mau tahu perasaan Anda di sini. Dengarlah ratapanku ya Tuhan, dengarlah pengaduanku ya Tuhan. Dengarlah tangisanku ya Tuhan. Ketika serigala hadir di gerejamu, ketika serigala memakan dombamu, aku perlukan pertolonganmu, aku perlukan kekuatanmu. Perhatikan orang tulusmu, perhatikan orang jujurmu, yang selalu memasyurkan namamu. Oh Yesus Allahku, dengarlah ratapanku ya Tuhan, dengarlah pengaduanku ya Tuhan, dengarlah tangisanku ya Tuhan.
Ketika serigala hadir di gerejamu, ketika serigala memakan dombamu, aku perlukan pertolonganmu, aku perlukan kekuatanmu. Perhatikan orang jujurmu, perhatikan orang tulusmu, yang selalu memasyurkan namamu. Oh Yesus Tuhanku, haleluya, haleluya, Saya tanya, ketika ada serigala hadir di gerejamu, ketika serigala memakan domba, apa yang kau sampaikan kepada Tuhan? Apakah saudara sepakat dengan saya hari ini kita hamba Tuhan? Kita hanya bisa merapat sama Tuhan. Tuhan, dengar ratapanku, dengar pengaduanku, dengar tangisanku. Ketika serigala hadir di gerejamu Tuhan, ketika serigala memakan domba, aku butuh kekuatanmu, aku butuh pertolonganmu. Engkau perhatikan orang-orang yang jujur di hadapanmu Tuhan. Engkau perhatikan orang-orang tulusmu yang selalu memasyurkan namamu. Apakah salah saya memperkatakan seperti ini? Apakah dengan memperkatakan kebenaran kau jadi benci sama aku hari ini? Kita semua sepakat, kita bukan serigala, kita bukan orang fasik, kita bukan pengajar-pengajar palsu, tapi kita mengabdikan diri kepada Yesus Kristus, mengabdikan diri untuk kebenaran, mengajak domba-domba untuk menuju kekekalan. Sepakat semua sama saya hari ini. Kita sepakat, kita laskar-laskar Kristus. Kita bukan serigala itu. Kita termasuk orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ketulusan kita, karena kejujuran kita, karena kita selalu memasyurkan nama Yesus Kristus. Sekalipun aku menderita, akan aku pamerkan pada dunia bahwa ini adalah senjata yang mematikan buat mereka. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan dengan kekhawatiran dunia. Kita tidak terombang-ambingkan dengan dunia ini. Penderitaan itu senjata. Ya, kita sepakat, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, Engkau lihat hamba-hambamu yang tulus dan jujur. Mataku Tuhan hanya bisa melihat kejujuran mereka dan ketulusan mereka. Tapi untuk acara yang sesungguhnya Engkaulah yang memiliki Tuhan. Kami bukan untuk menghakimi, tapi biarlah penghakiman-Mu Tuhan pada endingnya nanti. Kami tidak mempunyai hak apapun, tapi kami memandang dengan mata kami hari ini bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tulus-Mu Tuhan, orang-orang jujur-Mu Tuhan. Kami tidak melihat orang-orang fasik. Kami tidak melihat serigala di sini. Kami tidak melihat pengajar-pengajar palsu. Yang aku lihat adalah mereka rekan-rekan sekerja yang mengabdikan diri Tuhan untuk dirimu, untuk mengajar kepada kekekalan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau materaikan firman-Mu. Semuanya ini akan kembali menjadi tanggung jawab masing-masing Tuhan. Nama-Mu bisa dipakai untuk apa saja. Nama-Mu hari ini terlalu dahsyat bagi kami, dan kami bangga menjadi hamba-Mu Tuhan. Dan kami akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan firman, setiap firman yang kami katakan dalam nama-Mu. Kami bertanggung jawab penuh. Setiap kalimat, setiap kata. Untuk semua. Bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.